Dan dari paling jelek kotornya kezaliman adalah mendolimi seseorang kepada dirinya, mendolimi diri sendiri. Fayudassiha wala yuzakiha, mengotorinya dan tidak membersihkannya. Itu adalah kezaliman. Wa yakunu az-zulma 'adhamu idza waqa'a fi zaman wal makanil mu'azzam. Dan kezaliman itu akan lebih besar zalimnya apabila terjadi pada waktu dan tempat yang diagungkan. Nah, diantaranya adalah adzamallahu tabaraka wa ta'ala al-ashhuril haram. Al-ashhurul haram. Dan Allah agungkan bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Makanya segera kembali gitu loh. Nah gitu judulnya. Jangan sampai berbuat zalim kepada diri. Allah berfirman di dalam surat Taubah ayat ke-36, Inna idatal hashur, inna idatas syuhuri Inna idata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya iddatu asy-syuhur, jumlah bulan-bulan, indallah di sisi Allah 12, itu ada 12. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah ciptakan as-samawat, langit-langit, wal ardi, bumi. Minha, di antaranya, di antara 12 bulan tadi, arba'atun hurumun, yaitu ada 4 bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadrimu fina anfusakum. Yang demikian itu agama yang qayyim, yang lurus ya. Mulia Islam. Jangan kalian zalimi fihina, pada bulan-bulan tersebut, anfusakum, diri-diri kalian. Maka ini bulan-bulan mulia, sekali lagi, di antaranya ada Al-Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita ada di dalam salah satu dari 4 bulan yang haram tadi. Wa inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, qad nasaba syahrakum hada ilaih ala lisani nabiyyikum. Sesungguhnya Tuhan kalian sungguh telah menasabkan, menyandarkan. Paham nasab ya? Kalau nasab secara umum kita pahami keturunan, maksudnya disandarkan. Si A bapaknya si B gitu. Berarti A dinasabkan ke B gitu. Dan di sini sebagaimana Nabi kita mengkabarkan, afdalu asyamu ba'da syahrul Ramadan syahrullahi ladzi tad'unahul Muharram. Begitu nasnya. Wa afdalu salati ba'dal fariḍah qiyamul lail. Seutama-utama saum setelah bulan Ramadan, maksudnya setelah yang wajib, Ramadan wajib, yaitu syahrullah. Ini yang dikasih garis bawah. Syahrullah berarti bulannya Allah, yaitu Al-Muharram. Alladzi tad'unahu Al-Muharram, yang kalian namainya bulan tadi dengan Al-Muharram. Jadi ada idofah gitu dalam bahasa nahuknya, ada disandarkannya, dinisbatkannya, dinasabkannya, yaitu syahrullahi, bulannya Allah. Dan perlu dicatat,
ada kaidah wa idafatuhu ila Allah tabaraka tadullu ala syaraf wa fadlihi. Dan diidofahkan, disandarkannya syahr bulan kepada Allah, yaitu syahrullah, itu menunjukkan atas mulia dan utamanya. Jadi yang jadi pokok itu adalah ucapan syahrullahi, bulannya Allah. Kita perhatikan di hadis yang tadi, itu ada anjuran untuk saum di dalamnya, dan bersamaan dengan saum itu diikutkan bersamanya juga al-qiyam lahu fi jawfil lail, yaitu ada sholat malam, tengah malam atau waktu sahur. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah bulannya Allah yang kalian namai, sebut dengan Al-Muharram. Maka di sini disebutkan wa afdalu sholati ba'dal faridah qiyamul lail, dan seutama-utama sholat setelah sholat yang fardu adalah qiyamul lail. Ada dua, ada saum, ada qiyamul lail. Kemudian disebutkan fa innahu tabaraka wa ta'ala la yudifu ilaihi ila khas makhlukatihi, dan tidaklah Allah menyandarkan kepada dirinya kecuali khas makhlukatihi, makhluknya yang khusus spesial. Kenapa disandarkan? Karena istimewa. Seperti baitillah, baitullah, betul ya? Bait apa artinya bait? Nah, disandarkan kepada Allah. Baitullah itu apa? Ka'bah, baitullah. Istimewa dia. Padahal kalau rumah mah di depan juga rumah tuh, sebelah rumah. Tapi ketika dia bilang baitullahi, rumahnya Allah, berarti rumah disandarkan kepada Rabb tabaraka wa ta'ala, jadi mulia. Ini bulan ada 12, betul? Yang bulan haramnya ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Tapi nas yang disebutkan oleh Nabi adalah syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram, yaitu bulannya Allah yang kalian panggil, kalian namai dengan Al-Muharram. Tidaklah Allah menyandarkan kepada dirinya dari makhluknya kecuali ini makhluk punya kekhususan, dan Muharram itu adalah di antara makhluknya Allah. Rumah juga di antara makhluknya Allah. Ada Baitullah, ada Syahrullah. Walidzalika nasaba, dan seterusnya. Di sini disebutkan bahwa penyandarannya di dalam kepada zat yang mulia ada kekhususan yang kita perhatikan, dan diantaranya adalah dengan saum, yaitu saum yang paling afdol setelah saum bulan Ramadan adalah saum di bulan Allah yang kamu sebut adalah Muharram. Maka di sini disebutkan di antara anak Adam itu secara spesial untuk puasa ini, itu ibadah yang beda dengan ibadah yang lain, yaitu kullu amal ibni Adam lahu ila as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu baginya kecuali saum, puasa, maka itu untukku, wa ana ajzi bihi. Maka
aku akan balasi khusus. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa dikatakan saum itu secara spesial khusus untukku dan aku yang akan membalasinya, kata Allah, karena puasa itu sungguh kita nih orang yang melakukannya meninggalkan syahwat kita, meninggalkan makan dan minum kita, atau dia maksud dalam hadisnya min ajli, untuk aku gitu. Ya, pengantin baru banyak kan ya, janur, bendera merah, barang ketemu 10 Muharram. Puasa nggak pengantin baru ini? Allahu Akbar. Syahwat itu ditahan. Sepakat ya? Kita mau besok bahasa ini pengantin yang soleh-solehah memang. Pada nikah. Nah, kemudian 1 pekan, 2 pekan, kemudian Muharram 10 Asyura. Maka dia tahan tuh syahwat. Dari habis terbit fajar yaitu subuh sampai terbenam matahari. Dia enggak makan, dia tidak minum. Semuanya karena apa? Lillah, li ajli. Sebab aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku yang akan membalasinya. Dalam nas ini. Dan nanti beriring dalam nas yang tadi itu adalah qiyamul lail. Setelah sholat faridah. Subhanallah, kalau beriringan antara kita komitmen konsisten sholat, wajibnya, sunnahnya, qiyamul lail. Kita konsisten dengan kewajiban sholat, puasa, Ramadannya dengan yang sunnahnya termasuk di bulan Muharram ini. Maka spesial ini bulan. Nah, jadi yang enggak Senin Kemis juga Senin Kemis begitu. Yang enggak 13, 14, 15 kita pun saum di bulan ini nanti sebentar lagi. Makanya broadcast kita atau player kita kan berurut ini puasa nih. Ini besok tanggal 11 nih, saum lagi. Nah, 3 hari dia. Itu nomor 1 itu. Utama. Nah, berapa? 9, 10, 11. 9, 10. 10 saja. Sebentar 13, 14, 15. Ayamul Bid. Bismillah. Nah, ini adalah poin yang kita ingin sampaikan di pembahasan kita. Kemudian berkaitan dengan salatul lail dalam hadis, alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin. Atasmu untuk sholat malam karena dia adalah da'bus solihin, itu kebiasaannya orang-orang soleh. Mau dikatakan soleh atau orang disebut soleh, maka periksa sholat malam tidak. Karena sholat malam itu da'bus solihin, adalah kebiasaannya orang soleh. Kita ini nyadar ya, mungkin kalau antum lihat, orang-orang lihat kita ini orang-orang soleh, mungkin kayaknya, ya enggak? Sholat berjamaah sebelum adzan serikut-serikut, mungkin orang pada di jalan masih pada midang apa, beda. Dan perhatikan, ada pepatah Arab, idza donna bikan nasu khairon fasodikhum. Apabila manusia menyangka kamu baik, maka benarkan sangkaan manusia itu. Punya tanggung jawab antum itu. Kayaknya mah wong-wong ning masjid Sunnah ka soleh-soleh kana, jujur-jujur kayaknya. Kalau antum itu tahu orang nyangka kita ini baik, benarkan ucapan mereka itu. Kayaknya mah pada hafal Quran kabeh mbuh apa jika. Wadah wis, tanggung jawabnya jangan sembarangan itu. Kalau ada orang menyangka kita baik, maka benarkan sangkaan mereka itu. Kita usnudon itu. Pada nyangka baik orang itu sama kita.
Kalau hanya sekedar dibilang soleh, mudah-mudahan kita ini soleh gitu. Cuma lihat tadi, di antara da'abus solehin adalah qiyamul lail. Yaitu apa? Salat malam. Dan ini adalah catatan penting tadi, makanya sepanjang hidup dan ingat itu didapat di pesantren gitu. Si pepatah tadi itu, maqalat peribahasa Arab, syair tadi. Idza donna bika nasu khairan fasadiqhum, apabila manusia menyangka kamu baik, maka benarkan sangkaan manusia. Jadi kalau orang nyangka kita soleh, ya segera kita berbenah diri untuk menjadi orang soleh sehingga sangkaan mereka itu benar. Kenapa? Karena kitanya adalah disangka baik sama orang. Kemudian wa inna qiyamul laili qurbatun ilallah, dan itu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Masa wong balik ado bakal wong balik ado memiyang duduk balik. Kalau balik itu adalah balik mendekat. Jadi banyak-banyak amal soleh ini di al-muharram ini. Di antaranya adalah dengan saum, dengan sholat malam. Wa taghfiru al-sayyi'at, dan penghapus dosa-dosa. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, maka disinilah kita berusaha untuk mengisi kesempatan yang mulia kita hidup di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah ini dengan banyak berpuasa, termasuk hari ini. Dan yang puasa kemarin mudah-mudahan diterima, menyelisihi Yahudi tanggal 9. Insyaallah, karena Nabi itu mengatakan, nanti kita bahas di sini sebentar lagi. Kalau aku masih hidup tahun depan, katanya puasa 9-nya. Kita lihat. Yaumul Ashir minal Muharram, Yaum Ashura, lahu fadilatun azimah. Hari ke-10 di bulan Muharram, yaitu yang disebut dengan Yaum Ashura, punya fadilah yang besar. Wa hurmah, penghormatan yang terdahulu. Wa saumu li fadlihi kana ma'rufan. Nah, itu jelas. Ma'ruf, saum di bulan Muharram tanggal 10 begitu. Maka berusaha untuk kita menandai itu tanggal itu, sebagaimana orang-orang terdahulu juga menandainya, Yaum Ashura. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa yahudu yasumunahu wa tasumuhu. Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan orang Yahudi puasa di hari tersebut tanggal 10 tadi. Li saumi Musa, karena saumnya Nabi Musa. Disebutkan di sini alaihi salam fihi syukran lahu, karena pada tanggal 10 Muharram itulah bentuk syukurnya Nabi Musa kepada Allah. Kenapa? Ala najatihi wa qaumih, dengan selamatnya mereka dan kaumnya, walahaku Fir'aun wa qaumihi fi dzalikal yaum, dan hancurnya Fir'aun dan pengikut dan kaumnya pada hari tersebut. Maka Nabi menyampaikan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami, kata Nabi kepada mereka, mengatakan bahwa lebih berhak dan lebih utama saya dengan Musa daripada kalian, orang-orang Yahudi. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, la in bakaitu ila qabil la asuman natasi'. Dan la itu lam at-taukid dan sungguh, la in dan sungguh atau sungguh, jika aku masih hidup ila qabil, pada tahun yang akan datang, la sumanna. Nah, ini yang ngerti bahasa Arab ini, ada la nyelam tokid diakhiri dengan nun tokid sakila pakai tasdid. Oh, itu sudah double itu. La asumanna
Asalnya si asumu. Nah, yang bahasa Arab. Mana dari pondok ini? Asumu itu aku puasa. Asumu. Dikasih la asumu itu sungguh aku puasa. Tapi dikasih nun belakangnya lagi ditasdid. Ada lagi yang di nun sukun tapi nggak ada tasdidnya. La asuman. Ini la asumanna di double. Maka sungguh aku akan puasa. Nah, ini dasar kenapa tanggal 9-nya puasa. Ada sebagainya bertanya kan di dina Sabtu. Dina Sabtu tuh sing boleh ku baka Sabtu bae, baka Sabtu bae. Tahu enggak? Kalau Jumat bae gitu. Tapi ini beda, sebab ada sebabnya. Dan membarengi ahadnya juga, maka tidak ada masalah, nggak ada kebebanan gitu. Misalkan itu ada nas seperti itu berkaitan dengan tanggal 9, maka kita berupaya untuk apa? Menetapin itu 9 dan 10. Ai ma'al asir, yaitu bersama dengan tanggal 10 mukhalifan lil yahud, menyelisihi orang Yahudi. Itu menjadi catatan kita. Kemudian yang kita ingin bahaskan lebih spesial pada kesempatan ini adalah bagaimana bisa kembali kita kepada Allah. Ada plusnya. Apa plus itu? Tambahan. Kalau keutamaan Al-Muharram udah sering katanya begitu kan? Tapi bagaimana kita bisa kembali gitu. Makanya terima kasih yang membuat playernya. Nah, kembali kita di bulan Al-Muharram ini. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ilal amsar kitaban wa qala fihi qulu kama qala abukum Adam alaihi salam rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Katakan oleh kalian sebagaimana dikatakan oleh Bapak kalian, yaitu Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, Tuhan kami, dzalamna, kami telah mendolimi, anfusana, diri-diri kami, wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi sayangi kami, lanakunanna, tuh kan double meaning, lanakunanna, sungguh minal khasirin. Kita kasih kabar gembira yang bisa bahasa Arab, hadirin jemaah. Jangan senyum, ngerasa ini punya beban saya ya. Enggak. Orang muslim itu harus bisa bahasa Arab, mukmin bahasa Arab. Nggak ada pilihan, nggak ada males, nggak ada, belajar bahasa Arab. Karena di sana itu ada dauk lugoh, ada rasa bahasa, ada rasanya. Gitu. Ini kan lanakunanna, asalnya nakunu saja kami jadi gitu. Tapi ada lakunanna gitu. Sungguh kami akan merugi loh minal khasirin. Ada penegasan dan penekanan. Ini adalah ungkapan yang kita pun ingin tuh memohonkan kepada Allah, doa apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kembali kita menuju ampunan Allah. Jazakumullahu khairan. Allah barik fikum, masyaallah. Kemudian kalau tadi di dalam surat Al-A'raf ya 23, wa qulu, katakan kama qala Nuh alaihissalam, wa illa taghfir lana wa tarhamna akum minal khasirin. Hud 47. Nah, dan jika engkau, kecuali engkau tidak ampuni aku dan tidak rahmati aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini adalah kesempatan kita untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali
dengan iktiraf al-mudni bi, dan pengakuan seorang yang berdosa. Apa diantaranya? Dolamna angkusan. Dan kedoliman kepada diri itu dengan melakukan maksiat. Maka iktiraf adzan atau mudnib ma'an nadam alaihi taubatan makbulah. Jadi Anda perhatikan bahwa ketika orang itu berdosa, mudnib, kemudian iktaraf, dia mengaku bersama an-nadam, penyesalan, maka insya Allah makbul. Ada an-nadam itu menjadi catatan pertama khususon di Muharram ini, yaitu apa? At-taubah. Kembali kita kepada Allah diawali dengan iktiraf, pengakuan dengan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza tarafa bidanbihi tsumma taballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia iktarafa, mengaku dengan dosanya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Jemaah hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Ungkapan Adam, Rabbana dzalamna anfusana, di dalam surat Al-A'raf ya 23 ini menunjukkan atas pengakuannya, apa? Ngakunya. Dolamna angkusana, kami telah mendolimi diri-diri kami. Dan itu menjadi syariat untuk kita ketika kita mohon ampun kepada Allah, bertobat, beristighfar dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di kesempatan yang mulia ini, di Syahrul Muharram, walaupun tidak nunggu Muharram, tidak nunggu Ramadan. Apa maksudnya? Tobat itu kapanpun kita berdosa, bertobat segera. Tetapi ketika ada Ramadan, ada waktu yang spesial. Di Al-Muharram ini juga spesial waktu ini. Maka jangan dolimi diri-diri kita. Jangan dolimi diri-diri kita. Sebagaimana spesial di bulan ini, sebagaimana pada muqaddimah, pada pembacaan ayat kita di awal kajian kita pada hari ini adalah apa? Sekali lagi kita sebutkan ayatnya, inna iddata syuhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalika dinul qayyim fala tadhlim fihinna anfusahum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka ini spesial kita. Sebagaimana amal solehnya dilipat gandakan kebaikan di Syahrul Haram termasuk Al-Muharram ini, maka kedzaliman pun dilipat gandakan, dosa-dosa dan maksiat. Maka kita kembali kepada Allah di bulan yang mulia ini dari berbagai macam dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkaitan dengan tobat, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita akan sampaikan ayat Quran yang mulia, yaitu dalam surat Tahrim ayat 8. Ini keutamanya kita kembali kepada Allah, bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat yang murni. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum, niscaya Tuhan kalian akan mengampura, menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan kalian. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi ada berapa faidah ikhwan taubatan nasuha itu? 2. Pertama adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Orang yang bertobat, orang yang beristighfar, ketika diampuni sama Allah, maka hilang dosanya, dihilangkan dari kejelekan-kejelekannya, dihapuskan dari dosa-dosa. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Oh, di antara sebab masuk surga itu berbuat maksiat. Ya, betul tidak? Tapi istighfar dan tobat dari maksiat tadi. Tapi jangan ngomong, kita maksiat yuk gitu. Nggak boleh, kalau begitu nggak boleh. Sebab siapa yang tahu kemudian sudah maksiat wafat langsung gimana? Kemudian ketika maksiat kemudian nggak diilhamkan untuk bertobat bagaimana? Maka ketika kita belum melakukan maksiat, jangan melakukan maksiat, jangan mau. Paham tidak? Jangan pengen gitu. Jangan mau. Kalau pengen ditolak sekuat-kuatnya begitu. Makanya sabar itu diantaranya sabar menghadapi maksiat. Tapi ketika sudah berdosa, istighfarlah kita, bertaubatlah kita kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, kejelekan-kejelekan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 2 catatan penting untuk taubatan nasuha ini. Pertama, al-muradu minha at-takhala an sairi ad-dunub wal ma'asi, mengosongkan dari seluruh dosa-dosa dan maksiat. Disertai dengan an-nadam ala kulli dan bin salib wal azmi ala adamil audah ila danbi fi muqbilil umri. Yang pertama an-nadam. Jare wong rambatane nadam ku artine keduhung. Buk elingan tablik ngono. Ai nyesel maningan wong Indonesia, menyesal. Jare wong Ramayune an lanjutane keduhung tina muning guri gitu. Nggak ada keduhung di depan gitu. Makanya pelaku maksiat ya nggak keduhung. Kalau keduhung ya nggak mau melakukan maksiat, karena di belakang nyesel. Jadi orang yang bertobat itu dia lepaskan tuh dosa maksiat, tapi ingat catatan pentingnya adalah 1, an-nadam ala kulli dan bin salib, menyesal dengan dosa yang telah lalu. Orang melakukan sesuatu perkara jelek, maksiat, maka ketika dia istighfar, ketika dia bertobat, maka dengan taubatan nasuha, maka apa? Harus ada penyesalan, an-nadam, nyesel. Nah, ngapa kita lagi nom? Itu jangan diulangi lagi yang lagi muda-mudanya itu, yang nggak benar. Sekarang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kenapa wingi mengkanan-mengkanan? Astagfirullah, nyesel. Kalau tidak ada nada penyesalan, bohong itu. Ya. Wong tobatnya jeung hormati Ramadan. Kok bakal wis tanggal 5 Syawal mah balik maning lah. Enggak bisa itu. Enggak makbul itu. Jadi dia penyesalannya itu sampai di sini nih. Getun, apa getun? Nyesel. Keduhung terhadap dosa yang lalu.
terhadap dosa yang akan datang, dia menyebutkan di sini, syekhnya di sini, al-ajmu ala adamil audah, tekad kuat untuk tidak adanya pengulangan ila dzanbi kepada dosa fi muqbilil umri, pada masa yang akan datang. Jadi poin penting buat kita kan, yang lihat aja sampai jam berapa sih kan? Buka maghrib sampai berapa? 4 sudah selesai berarti kalau 4. Jadi intinya taubatan nasuha itu satu, penyesalan dari dosa yang telah lalu dan tekad kuat untuk mengulangi dosa yang akan datang. Maka itu catatan pentingnya. Kalau ada hak-hak Adam yang dilanggar, mencuri, ngambil motornya orang, sendalnya orang, maka dia harus minta maaf dan minta ridho, dikembalikan apa yang dia ambil. Itu baru jelas makbul insyaallah taala. Dan ini adalah kajian kita yang singkat ini di bulan yang mulia ini. Mari kita banyak beramal soleh. Di antaranya adalah kembali kepada Allah dengan bertobat atas dosa yang telah lalu. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.